Halo, hai, saya Happy Salma. Saya akan menjawab pertanyaan yang serba pertama. Aku kok lupa ya, kalau iklan aku lupa, tapi film aku inget. Pokoknya itu akan syutingnya di Tibet, tapi nggak jadi karena pas casting aku mesti cium pipi bapak-bapak udah tua banget dan saya waktu itu masih SMA dan saya kayak takut nggak jadi deh. Itu pertama kali casting dan saya mengundurkan diri. Saya ingat sekali bapak-bapaknya mungkin seumur ayah saya masih 17 tahun, saya nangis, saya nggak jadi casting deh, saya mau pulang. Waktu itu kan saya ikut pemilihan gadis sampul ya, jadi model majalah. Nah karena saya ikut pemilihan model majalah gadis sampul itu, jadi ada beberapa lah kalau iklan atau waktu itu film gitu ya, atau sinetron gitu, saya diminta casting gitu. Karena saya juga waktu kecil tinggalnya tidak di Jakarta, saya tinggal di Sukabumi, jadi saya juga juggling cari waktu saya, kapan pas lagi saya libur baru saya bisa ikut casting gitu. Saya inget banget, pertama kali saya jatuh cinta sama dunia acting adalah saya waktu itu bermain untuk film televisi, naskahnya almarhum Nano Riantiarno dari Teater Koma dan sutradaranya adalah Mas Noto Negoro. Nah, di adegannya adalah saya itu menjadi seorang asisten yang saya diintimidasi untuk menyerahkan berkas gitu. Saya ceritanya tuh hanya bermain sekitar 3-4 scene. Nah saya tuh nggak tahu gimana caranya berakting, saya hanya merespon ketika orang marahin saya. Dan saya merespon seperti benar-benar ketakutan seperti dimarahin gitu. Dan semua orang seneng dengan hasilnya. Saya pulang ke rumah, saya bawa kostum dan saya bawa tas saya. Isinya make up, tuh saya malam-malam, saya inget banget. Pulang ke rumah saya tuh saya bahagia banget, tuh saya pikir mungkin ini pekerjaan yang akan saya sukai seumur hidup saya ya. Itu umur saya 18 tahun. Pertama kali, oke. Kalian nggak tahu udah lahir apa belum ya? Saya nonton sinetron Siti Nurbaya, saya ngeliat Novia Kolopaking, oh bagus sekali aktingnya. Itu yang pertama kali. Tapi kalau yang pertama kali di tahun ini adalah Putri Marino. Oke. Punya hewan peliharaan pertama kali, saya punya burung hantu. Oh iya, Bisma juga burung hantu. Kenapa kita geng burung hantu ya? Oh ya. Oh sorry, burung hantu bukan yang pertama kali. No, yang pertama kali adalah tupai. Tupai, burung hantu itu adalah milik saya dengan adik-adik saya. Saya tupai pertama kali, saya sayang banget. Saya sampai bawa tidur, dia tidur sebelah saya. Dan satu ketika saya bangun, dia kegencet dan mati. Saya inget banget, saya kuburin tupai itu sambil nangis. Saya merasa bersalah, dia meninggal karena ketindihan badan saya. Kok ketawa ya saya? Iya momennya kalau sekarang ketawa, tapi waktu itu saya sedih banget. Saya sampai inget namanya si Kes-Kes. Karena kenakalan tentunya ya. Saya ingat saya dapat rapot nilainya jelek sekali. Saya sembunyikan dan dia orang tua saya bingung di mana bisa ngelihat nih saya tuh ranking berapa. Terus saya takut sekali, tuh saya sembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Gitu. Terus akhirnya ketahuan, terus nangis, dimarahin, terus dari situ saya akan bertekad saya akan belajar sungguh-sungguh dan tahun berikutnya saya masuk 3 besar. Jadi saya hanya ingin buktikan, oh saya ternyata bisa juga ya kalau saya mau. Habis itu malas lagi. Saya pertama kali melahirkan itu adalah spiritual journey saya. Jadi saya mencoba memahami tubuh saya. Saya berusaha untuk tidak menahan apapun, dalam arti saya membiarkan apapun yang terjadi, dalam arti gini. Hamil kan biasanya sampai 9 bulan, saya sampai 10 bulan. Sampai 42 minggu saya mencoba tidak memakai apapun yang
memaksa seperti induksi, epidural, tidak. Jadi saya itu proses yang luar biasa. Saya mengenal tubuh saya, bagaimana rasa sakit itu saya ubah perspektifnya adalah dengan rasa kebahagiaan bahwa saya akan ketemu seorang malaikat kecil. Jadi itu adalah momen melahirkan bagi saya adalah bukan hanya kita sebagai makhluk hidup yang bisa melahirkan seorang bayi, tetapi itu ada spiritual journey kita dalam mengenal tubuh kita sebagai wanita. Saya tidak selalu damai juga sih. Dalam batin saya ada gemuruh juga, saya punya banyak emosi juga, tetapi saya nggak punya pilihan, nama saya happy ya. Jadi saya selalu saya percaya ya, karena saya tuh senang membaca buku-buku sastra ya. Di buku sastra itu kan selalu menceritakan tentang kehidupan manusia ya. Dan dari situ saya berempati dengan kisah-kisah banyak orang. Jadi saya tuh selalu merasa tidak sendirian dalam kehidupan yang banyak kemungkinan ini gitu. Jadi saya kalau sedih saya ngerasa sedih ini pasti udah dialami oleh jutaan manusia yang lain. Saya mau melahirkan takut melahirkan kan bukan cuma saya sendiri, udah jutaan perempuan melakukan itu, bahkan ada yang melahirkan di hutan tanpa dibantu oleh dokter sekalipun. Jadi saya selalu berusaha mencoba berempati kepada banyak orang sehingga saya merasa tidak menjadi orang yang patetik gitu, atau merasa saya orang paling menderita sedunia. Saya waktu itu jadi model majalah gadis, saya difoto untuk salah satu brand t-shirt ya, kaos. Saya dapat uang 350.000, terus saya beli sepatu Doc Mart. Kayaknya ya, apa saya ditambahin orang tua saya lupa ya. Terus saya ingat saya punya sepatu itu karena gara-gara saya foto. Oh, memori saya masa kecil ya. Yang paling saya ingat adalah saya senang manjat pohon karena di depan rumah saya punya halaman luas. Terus saya zaman dulu tuh dengerin radio gitu ya, kita dengerin radio kencang-kencang. Saya di atas pohon dan saya baca buku dan nulis diary. Itu kayak kalau saya lagi sedih atau kayak lagi kangen dengan hal-hal yang sudah terjadi, saya seperti sayup-sayup dipanggil oleh masa lalu. Ada masa lalu sore hari di halaman rumah saya di atas pohon dengan diary dan dengan buku dan mendengarkan lagu. Kapan ya? Cintanya tuh bukan cinta yang kayak seketika gitu loh. Kalian pernah jatuh cinta kan? Cintanya tuh yang cinta pelan-pelan tumbuh tapi semakin kuat gitu. Jadi kayak cinta dengan Bali itu mungkin sama dengan tempat-tempat lain yang kita semakin mengenal, semakin kita mengapresiasi dan melihat keunikan dan melihat sudut pandang kita bisa berubah. Contohnya dalam hal tradisi, saya kan dulu misalnya awal-awal tinggal di Bali, saya pikir kenapa ya orang Bali tuh minta libur terus, acara adat. Terus saya pikir, aduh acara adat terus, tapi lama-lama sudut pandang saya berubah karena saya sadar, saya kan suka ngomong ya, cintai tradisi, cintai budaya. Nah, orang-orang Bali itu tuh bukan cuma mencintai tapi melakukan gitu. Dan mereka berarti adalah yang pahlawan-pahlawannya yang berada di garda depan. Nah dari situ sudut pandang saya berubah bahwa saya sekarang respect kalau ada orang minta izin ya untuk acara adat, oh silahkan. Karena saya tahu di daerah lain mau dibayar aja untuk ngurusin adat belum tentu mau. Jadi cintanya itu tumbuh pelan-pelan dari rasa respect, dari rasa hormat. Dan mungkin menurut saya itu adalah cinta yang baik ya.